Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Kawula Muda. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah evaluasi dan asesmen pengembangan masyarakat Islam. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai asesmen. Apa itu asesmen? Bentuk-bentuk asesmen, ruang lingkup asesmen, tujuan asesmen, dan fungsi asesmen akan dibahas dalam video ini. Selamat menonton. Ada pengertian asesmen menurut para ahli. Yang pertama, Leach mengatakan bahwa proses dari pengumpulan informasi untuk memperoleh profil psikologis anak yang mengenai gejala serta intensitasnya, kendala-kendala yang terjadi, kelebihan serta kelemahannya, juga peran penting yang sangat dibutuhkan anak. Yang kedua, Baumstein dan Casting mengatakan bahwa pengertian asesmen dalam mengidentifikasi masalah serta menyeleksi target pada intervensi, memilih serta mendesain program dari treatment untuk mengukur dampak dari treatment yang dibagikan dengan cara terus-menerus, serta mengevaluasi hasil-hasil yang umum serta ketetapan dari terapi. Selanjutnya dari Eko Putro Widyoko, asesmen adalah sebagai kegiatan yang menaksirkan data yang berupa hasil pengukuran yang berdasarkan kriteria ataupun aturan-aturan tertentu. Kemudian dari Robert M. Smith, asesmen adalah sebuah penilaian yang cukup komprehensif serta melibatkan anggota tim untuk dapat mengetahui kelemahan serta kekuatan yang ada dari hasil keputusannya yang dapat digunakan dari layanan pendidikan yang sangat dibutuhkan anak sebagai sebuah dasar untuk dapat menyusun sebuah rancangan pembelajaran. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan yang pertama adanya proses sistematis yang komprehensif, yang kedua berupa informasi dari fakta, yang kedua berupa informasi, data, fakta, evidence untuk mengetahui gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, serta kelemahan dan kekuatan anak. Yang ketiga adanya pembanding informasi tersebut dengan suatu parameter atau ukuran dengan menggunakan instrumen. Yang keempat adanya pelaku asesor atau melibatkan tim yang mengembangkan informasi. Yang kelima digunakan untuk menyusun suatu program pembelajaran yang dibutuhkan anak bersifat realistis sesuai dengan kenyataan objektif. Yang keenam, program pembelajaran yang digunakan adalah individual atau individualist educational program. Kemudian ruang lingkup asesmen perkembangan dan asesmen akademik. Asesmen perkembangan mencakup informasi yang berkaitan dengan keberfungsian aspek perkembangan motorik, kognitif, bahasa dan komunikasi, sosio-emosional, perilaku adaptif, dan lain-lain. Kemudian asesmen akademik mencakup informasi yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematik. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari asesmen. Yang pertama, tujuan dari asesmen menurut para ahli. Pada tahun 1972, dalam Robert M. Smith, Rob Bernardoni, dan Johnson pernah mengemukakan tujuan dari asesmen, di mana menurut mereka tujuan dari asesmen yang pertama itu untuk menyaring dan mengidentifikasi anak. Yang kedua, membuat keputusan tentang penempatan anak. Yang ketiga, merancang individualisasi pendidikan. Yang keempat, untuk memonitor kemajuan anak secara individu. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi keefektifan program. Selanjutnya, Baumstein dan Katzin pada tahun 1985 juga mengemukakan tujuan dari asesmen sendiri, di mana beliau mengemukakan bahwa asesmen memiliki tujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target intervensi. Yang kedua, memilih dan mendesain program treatment. Yang ketiga, mengukur dampak treatment yang diberikan secara terus-menerus. Yang keempat, mengevaluasi hasil-hasil umum dan ketepatan dari terapi. Selanjutnya, Sunardi dan Sunaryo pada tahun 2006 telah mengemukakan dari tujuan asesmen sendiri,
di mana dari asesmen itu memiliki tujuan yang pertama memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak pada saat ini. Yang kedua, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan oleh anak. Dan yang ketiga, menemukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya dan memonitor kemajuannya. Secara umum, asesmen memiliki 4 tujuan. Yang pertama, keeping track atau melacak kemajuan peserta didik. Yang kedua, checking up atau mengecek ketercapaian kemampuan. Yang ketiga, finding out atau mendeteksi kesalahan. Dan yang terakhir adalah swimming up atau menyimpulkan. Seri selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari asesmen. Asesmen sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, asesmen berfungsi sebagai alat untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang pada saat itu. Yang kedua, asesmen dapat berfungsi sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dapat digunakan untuk menemukan dan menetapkan di mana letak sebuah masalah yang dihadapi, serta apa saja yang menjadi kebutuhan dalam belajar. Yang keempat, asesmen dapat membantu seseorang untuk memahami tentang dirinya, membuat keputusan tentang langkah pemeliharaan program, pengembangan kepribadian, serta penjurusan. Dan yang terakhir, asesmen dapat berfungsi untuk menawarkan pandangan yang lebih luas tentang kebutuhan serta pencapaian. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk asesmen. Yang pertama, asesmen lisan. Asesmen lisan merupakan tes yang dijawab secara lisan atau verbal. Penilai asesmen lisan akan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada peserta yang kemudian akan menjawab dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, asesmen tertulis. Asesmen tertulis merupakan tes yang diberikan di atas kertas atau di komputer. Peserta asesmen yang mengikuti asesmen tertulis dapat menanggapi item tertentu dengan menulis atau mengetik pada formulir atau dokumen terpisah. Yang ketiga, asesmen kinerja. Asesmen kinerja merupakan penilaian yang mengharuskan peserta ujian untuk benar-benar melakukan tugas atau aktivitas daripada hanya menjawab pertanyaan yang mengacu pada bagian tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan kemantapan yang lebih besar terhadap apa yang sedang diuji. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik sifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Berhubung masih dalam suasana Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri, kami mengucapkan ngaturaken sugeng riyadi sedaya kelepatan nyuwun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.